untuk guru yang usianya di atas 30 mendapatkan orang guru honorer K2. Apakah sih? Dan ada 3 orang pelamar yaitu A, B, siapa dan yang akan C. lulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau membahas mengenai cara menghitung nilai akhir untuk P3K Guru. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah selesai tes tapi masih bingung apakah nilai yang Bapak Ibu dapatkan itu sudah lulus atau belum, nah Bapak Ibu wajib banget nonton video ini agar Bapak Ibu tahu apakah nilai yang Bapak Ibu dapatkan itu sudah lulus atau tidak. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke Bapak Ibu, ini dia. Pada video kali ini aku akan menjelaskan cara menentukan nilai akhir untuk guru kelas. Tapi Bapak Ibu yang bidang studi atau mata pelajaran lain, guru-guru bidang studi lain bisa juga menggunakan cara ini. Hanya saja Bapak Ibu silahkan lihat passing grade untuk mata pelajaran atau bidang studi Bapak Ibu sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu lamar. Untuk melihat passing grade-nya Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang ini, yang thumbnailnya seperti ini. Di situ sudah lengkap ada passing grade semua mata pelajaran. Oke Bapak Ibu, sebelum kita menghitung nilai akhir dari hasil tes kita sebaiknya tahu berapa passing grade untuk jabatan yang kita lamar. Misalnya untuk guru kelas itu teknis nilainya nilai ambang batasnya adalah 320. Kemudian manajerial dan sosiokultural itu 130, wawancara 24. Nah, untuk mata pelajaran yang lain Bapak Ibu bisa lihat di video yang saya kasih tahu tadi. Itu yang membedakan hanya pada kemampuan teknis. Kalau untuk manajerial dan wawancara itu semua sama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada nilai maksimal yang dapat diperoleh. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai tertingginya kalau menjawab semua soalnya dengan benar itu untuk kemampuan teknis adalah 500 nilainya. Ini nilai paling tinggi. Kemudian untuk manajerial dan sosiokultural itu paling tingginya 200 nilai yang dapat diperoleh. Kemudian untuk wawancara nilai paling tingginya adalah 40. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya Bapak Ibu. Oke, langsung aja kita hitung nilai akhirnya. Jadi banyak yang bertanya, nilai saya mendapat nilai teknis sekian, manajerial sekian, wawancara sekian. Saya adalah guru K2, kemudian saya adalah 35 tahun usianya. Jadi apakah saya lulus? Seperti itu banyak yang bertanya ya Bapak Ibu. Oke, di sini aku akan menjelaskan. Nah, Bapak Ibu, sama halnya dengan seleksi CPNS, seleksi P3K Guru ini juga mewajibkan pesertanya untuk lulus passing grade atau mencapai nilai passing grade agar bisa lolos seleksi P3K Guru ini. Dimana untuk guru kelas wajib mencapai nilai kompetensi teknis itu minimal 320, kemudian manajerial dan sosiokultural 130 dan wawancara 24. Nah, lalu ada juga yang bertanya, lalu bagaimana dengan guru yang memiliki sertifikat pendidik atau serdik, kemudian usianya di atas 35 tahun, kemudian dia guru honorer K2 seperti itu, tapi nilai teknisnya tidak mencapai passing grade. Apakah bisa lulus atau tidak? Selain nilai passing grade tadi yang harus kita ketahui, kita juga harus mengetahui bahwa ada afirmasi yang berlaku untuk P3K Guru ini, dimana jenis afirmasinya ada beberapa, yaitu yang pertama sertifikat pendidik. Nah, bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik itu dia akan mendapatkan afirmasi sebanyak 100%, artinya dia mendapatkan nilai maksimal yaitu 500 untuk kompetensi teknis. Kemudian untuk guru yang usianya di atas 35 tahun, dia akan mendapatkan afirmasi sebanyak 15%, yaitu 15% dari nilai maksimal. Nilai maksimalnya tadi berapa? 500. Nah, 500 dikali 15% itu hasilnya 75. Jadi guru dengan usia 35 tahun ke atas dia akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 75%.
poin. Kemudian untuk guru disabilitas, dia mendapatkan afirmasi sebanyak 10%. 10% dikali 500 hasilnya 50. Berarti guru dengan disabilitas akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 50 poin. Kemudian untuk guru honorer K2 atau kategori 2, dia juga akan mendapatkan afirmasi sebanyak 10%, yaitu 50 poin. Dia akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 50 poin. Nah, kemudian jika ada seorang guru yang usianya 35 tahun ke atas dan dia merupakan guru honorer K2. Jadi ada dua nih afirmasinya Bapak Ibu. Jadi dia akan mendapatkan 25%. Karena tadi usia 35 ke atas itu 15%, lalu honorer K2 10%, maka dia menjadi 25%, sehingga dia mendapatkan tambahan nilai sebesar 125 poin, seperti itu. Lalu bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki afirmasi, itu memang harus berjuang dari nol karena tidak mendapatkan afirmasi, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, tadi kita sudah tahu nilai passing grade dan juga ketentuan afirmasinya. Lalu kita coba menghitung nilai akhirnya dengan contoh kasus. Si A adalah seorang guru honorer K2 dan saat ini berusia 38 tahun. Lah, ketika tes, dia mendapatkan nilai kompetensi teknis 300, manajerial dan sosiokultural 180, wawancara 30. Nah, apakah si A ini lulus? Nah, kita pertanyaannya pada kompetensi teknis ini Bapak Ibu, dia mendapatkan nilai 300. Sementara passing grade-nya adalah 320. Dia tidak mencapai nilai passing grade. Sementara untuk manajerial dan sosiokulturalnya serta wawancara itu dia sudah mencapai passing grade. Lalu apakah dia lulus? Nah, sementara dia adalah guru honorer K2 dan saat ini berusia 38 tahun. Artinya dia sudah di atas 35 tahun. Lalu bagaimana? Apakah dia lulus? Nah, begini Bapak Ibu, untuk afirmasi ini bisa kita tambahkan untuk nilai kompetensi teknis. Jadi afirmasi hanya berlaku untuk nilai kompetensi teknis ya Bapak Ibu. Nah, untuk kasus ini dia adalah guru K2 dan 38 tahun. Artinya dia mendapat nilai tambahan sebesar 25%, yaitu dia mendapatkan nilai tambahan sebesar 125 poin ya Bapak Ibu. Nah, langsung aja kita tambahkan nilai 125 poin tadi ke kompetensi teknisnya. Jadi 300 ditambah 125, maka nilai akhir kompetensi teknisnya adalah 425. Nah, jadi si A ini sudah lulus passing grade. Walaupun tadi dia mendapatkan nilai kompetensi teknis hanya 300 di bawah passing grade, tapi karena dia mendapatkan afirmasi, maka dia bisa lulus passing grade karena ditambahkan oleh poin dari afirmasi tadi. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana jika dalam satu formasi ada 3 orang yang melamar dengan nilai si A segini, si B segini, si C segini. Nah, siapa yang akan lulus untuk mengisi formasi yang kosong tersebut? Nah, baik Bapak Ibu, aku akan jawab. Ini dia, ada satu formasi guru kelas di sekolah X dan ada 3 orang pelamar, yaitu A, B, dan C. Masing-masing mendapatkan nilai A, teknisnya 425, manajerial sosionya 180, wawancaranya 30, sehingga totalnya ada 535 poin. Kemudian si B, nilai teknisnya 500, manajerial sosionya 125, wawancaranya 40, lalu totalnya jadi 663 poin. Kemudian si C, nilai teknisnya 375, manajerial sosionya 130, wawancaranya 25, sehingga totalnya 530 poin. Nah, siapa yang akan lulus mengisi formasi di sekolah X tersebut? Nah, kalau kita lihat dari total jumlah poinnya, itu yang tertinggi adalah si B, 663 poin. Nah, tapi kita harus perhatikan lagi Bapak Ibu, jangan lupa bahwa untuk teknis manajerial, sosio dan wawancara itu memiliki
passing grade masing-masing. Kita lihat untuk si A 425 ini sudah mencapai passing grade teknis. Kemudian 180 manajerialnya juga sudah mencapai passing grade. Kemudian wawancara 30 juga sudah mencapai passing grade. Kemudian si B kita lihat 500 untuk teknis itu nilai maksimalnya sudah diperoleh. Kemudian kita lihat nilai manajerial dan sosiokulturalnya itu hanya 125. Sementara untuk passing grade manajerial dan sosiokultural itu adalah 130. Jadi si B ini tidak mencapai passing grade untuk manajerial dan sosiokultural. Untuk wawancaranya dia sudah juga mencapai passing grade. Jadi si B ini tidak bisa dinyatakan lulus karena masih ada satu yang tidak lulus passing grade meskipun nilai teknisnya mencapai nilai maksimal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian si C kita lihat teknisnya 375, manajerial sosionya 130, wawancara 25, sehingga totalnya 530. Si C ini sudah lulus passing grade, namun nilainya masih kalah dengan si A. Maka yang lulus untuk mengisi formasi kosong pada sekolah X itu adalah si A. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, nilai yang digunakan untuk menentukan siapa yang lulus ini adalah nilai akhir hasil dari penambahan afirmasi ya Bapak Ibu. Jadi, kalau dia punya afirmasinya sudah ditambahkan seperti itu. Jadi, ini adalah nilai akhirnya. Seperti itu Bapak Ibu, paham ya? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku @herawati_1601. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.